Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maida Adinda Putri dengan nomor NPM 23010101072 dari Prodi Pendidikan Agama Islam Institut Agama Islam Negeri Metro. Saya di sini dari semester 2. Alasan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas UAS mata kuliah Ulumul Quran dengan dosen pengampu Ibu Dr. Yuyun Yunita, MPDI, dan saya di sini mengambil salah satu tema yaitu mengenai tentang qiraah sab'ah. Yang pertama yaitu mengenai pengertian qiraah sab'ah. Qiraah memiliki arti bacaan, sedangkan sab'ah ini memiliki arti 7. Secara harfiah berarti 7 bacaan yang merujuk pada tata cara membaca Al-Quran yang sahih dan yang diterima oleh umat Islam. Kemudian bacaan ini memiliki sanad yang sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua yaitu mengenai sejarah qiraah sab'ah. Yang pertama pada masa Rasulullah SAW, bahwa Al-Quran telah diturunkan dalam berbagai dialek Arab untuk memudahkan pemahaman dan penerimaan oleh berbagai suku. Kemudian Rasulullah SAW ini mengajarkan Al-Quran dalam berbagai bacaan atau qiraah kepada para sahabat untuk memudahkan mereka membaca dan menghafalkannya. Kemudian yang kedua, setelah wafatnya Rasulullah SAW, bahwa Khalifah Utsman bin Affan telah mengumpulkan mushaf Al-Quran dalam satu dialek yang disebut juga dengan dialek Quraisy untuk menghindari perpecahan di kalangan umat Islam. Kemudian qiraah yang berbeda tetap dilestarikan oleh para sahabat tabi'in yang mengajarkan Al-Quran dengan berbagai bacaan yang mereka pelajari dari Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga yaitu formalitas para ulama. Pada abad ke-3 sampai dengan abad ke-4 Hijriah, ulama-ulama besar seperti Imam Ibn Mujahid mendokumentasikan dan menetapkan qiraah sab'ah. Imam Ibn Mujahid ini adalah ulama pertama kali membakukan 7 qiraah yang disebut juga dengan qiraah sab'ah. Selanjutnya yaitu para imam qiraah sab'ah. Yang pertama ada Imam Nafi. Beliau meriwayatkan Wars dan Kalun yang karakteristik bacaannya yaitu lembut dan fasih. Beliau ini merupakan seorang tabi'in yang belajar dari sahabat Nabi dan murid-murid mereka. Yang kedua ada Ibn Katsir. Beliau meriwayatkan Al-Basi dan Kunbul. Karakteristik bacaannya yaitu jelas dan mudah untuk diikuti. Beliau ini adalah seorang tabi'in yang belajar dari sahabat Nabi. Selanjutnya yang ketiga itu ada Imam Abu Amr. Beliau ini meriwayatkan Ad-Duri dengan karakteristik bacaannya yang indah dan harmonis. Beliau ini merupakan seorang ulama yang terkenal ilmu bahasa dan ilmu qiraatnya. Kemudian yang keempat itu ada Imam Ibn Amir. Beliau ini meriwayatkan Hisam dan Ibn Dakwan dengan karakteristik bacaannya yaitu yang kuat dan berwibawa. Beliau ini merupakan seorang tabi'in yang belajar dari sahabat Nabi di Syam. Kemudian yang kelima ada Imam Asim. Beliau ini meriwayatkan Hafs dan Su'bah dengan karakteristik bacaannya yaitu yang sering digunakan, yang paling umum digunakan. Beliau ini merupakan seorang qari yang terkenal di Kufah yang sanadnya sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Yang keenam ada Imam Hamzah. Beliau ini meriwayatkan Khalaf dan Khalat dengan karakteristik bacaannya yaitu yang mendalam dan penuh makna. Beliau ini merupakan seorang ulama dalam ilmu qiraat dan tajwid. Yang ketujuh ada Imam Al-Isai. Beliau ini periwayat Ad-Duri dan Al-Halid. Beliau dengan karakteristik bacaannya yaitu yang halus dan ritmik. Beliau adalah seorang ulama terkenal dalam ilmu nahwu dan qiraat. Selanjutnya yaitu terdapat syarat-syarat qiraat. Yang pertama yaitu qiraat itu sesuai dengan bahasa Arab sekalipun menurut satu versi. Yang kedua, qiraat itu sesuai dengan salah satu mushaf Utsmani sekalipun secara potensial. Yang ketiga, bahwa sahih sanadnya yang diriwayatkan dari imam qiraat 7 dan yang 10 maupun dari imam-imam yang diterima selain mereka. Kemudian perbedaan utama dalam qiraah.
Perbedaan ini dapat kita lihat dari pengucapan huruf. Nah, pada pengucapan huruf ini ada berbagai variasi dalam cara pengucapan huruf seperti pengucapan hamzah, alif, dan huruf lain. Contohnya, tahqiq, pengucapan penuh, dan tashil, pengucapan ringan. Yang kedua, dapat kita lihat harokatnya, bahwa perbedaan dalam tanda baca atau harokat yang mempengaruhi pelafalan dan maknanya. Contoh perbedaan dalam panjang pendeknya vokal seperti bacaan hafs dan wars. Kemudian pentingnya qiraah sab'ah, bahwa apabila kita telah mempelajari qiraah sab'ah ini terdapat manfaat dan hikmahnya. Yang pertama yaitu memperkaya tentang pemahaman kita, bahwa memahami berbagai cara bacaan dan memperdalam pemahaman dalam Al-Quran membantu kita melihat berbagai aspek dari teks yang sama. Kemudian yang kedua adalah fleksibilitas dan kemudahan. Menunjukkan fleksibilitas dan kemudahan dalam bacaan Al-Quran untuk berbagai suku bangsa, yang menunjukkan bahwa agama Islam adalah agama yang mudah diakses oleh semua orang. Kemudian yang ketiga adalah pelestarian tradisi. Untuk menghormati dan melestarikan tradisi bacaan yang diwariskan dari generasi ke generasi, menjadikan keotentikan bacaan Al-Quran yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat maupun tabi'in. Selanjutnya terdapat metode belajar qiraah sab'ah. Yang pertama, kita mempelajarinya dengan tajwid atau makhrijul huruf atau tempat keluarnya huruf. Nah, apabila kita menguasai aturan tajwid atau pengucapan huruf yang benar melalui pelatihan atau melalui buku panduan seperti Tuhfatul Atfal atau dengan kitab Nadom Hidayatus Sibyan yang membahas tentang ilmu tajwid, kemudian belajar memahaminya tentang makhrijul huruf atau tempat keluarnya huruf dari setiap huruf. Kemudian yang kedua metodenya yaitu mendengarkan dan berlatih dengan rekaman. Nah, menggunakan rekaman qori-qori yang diakui seperti Syekh Abdul Basit dan Syekh Al-Husari dan qori-qori yang terkenal lainnya. Kemudian kita juga dapat mendengarkan variasi bacaan dan mencoba menirukannya untuk membiasakan di telinga kita. Selanjutnya, metode belajar qiraah sab'ah ini kita juga dapat belajar dari ahli qiraah. Nah, kita dapat belajar dari ahli atau qiraah yang memiliki sanad atau rantai pengajarannya ini yang sah dan diakui. Nah, teman-teman, dapat disimpulkan bahwa qiraah sab'ah ini adalah barisan penting dalam studi Al-Quran yang menjaga variasi dan otentitas bacaan, memahami dan mempelajarinya, memberikan kita wawasan yang mendalam tentang variasi bacaan yang diterima. Baiklah, itulah teman-teman yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.